Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang anak-anak, kok pada lemes semua? Ya Bu Lawan. Apa ya? Kalau gitu ibu kasih makan kita bikin dulu ya. Ya, Bu. Kita makan dulu. Ya, disambungkan dong. Silakan berdiri semuanya. Ya Bu. Ice breaking awal pembelajaran cuma satu. Tangan kiri mempunyai jari, diletakkan, dibengkokkan, putar pergelangan. Antum depan dilentikkan, ajak tepuk tangan. Sama semua, tanda kaki kedua. Selamat siang, keduanya. Ada yang masih ingat kita minggu lalu pelajari apa? Ya, itu ternyata kalian ingat. Kita akan lanjut ke pertemuan ketiga dengan materi baru. Materi barunya yaitu genotip dan fenotip. Pernah nggak kalian dengar istilah genotip dan fenotip ini? Susah. Nanti kita bahas ya. Oke. Silakan dilihat dulu gambar ini. Kaki. Ya, saya habis ngobrol. Enggak, nah. Ini penyakit ini nak, penyakit. Kaki kering. Salah. Apa dah? Apa lagi? Ada Ibu. Salah. Ibu kasih tahu jawabannya. Bisa. Memang apa ya? Kalian belum pernah dengar? Kelebihan hemoglobin. Ya. Terus kalau kelebihan hemoglobin itu kira-kira namanya apa ya? Kalian tahu nggak? Jantung. Ya, siapa tadi pintar sekali? Nabila. Anak Sibe makin. Nanti dapat apa dari ibu ya? Dapat bunga. Ya, nanti belakangan. Terus pernah lihat ini enggak? Pernah lihat ini enggak? Dokter dapodik. Diapotik ya. Ibu. Kayak dokter pencoblosan itu. Beda itu Kak, itu bisa. Penyakit yang tadi yang perlu kalian tahu itu bisa disembuhkan dengan yang namanya terapi. Ini terapinya namanya metilen ya. Ya Ibu. Kometilen dulu Ibu. Untuk tujuan pembelajaran kita hari ini supaya kalian mampu mengevaluasi perbedaan antara genotip, fenotip serta menjelaskan dampak mutasi genetik terhadap kesehatan manusia dan variasi genetik dalam populasi melalui diskusi dan laporan tertulis dengan skor minimal 75 berdasarkan bukti penilaian. Di sini tadi ada yang belum tahu kan apa itu genotip sama fenotip? Iya. Menurut kalian kalau ibu menyebutkan genotip itu apa yang terlintas di pikiran kalian? Notek. Keturunan. Ya dah. Genotip itu adalah sesuatu yang tidak terlihat dan terjadi di dalam tubuh. Ya. Terus kalau fenotip berarti lawan dari genotip ada yang tahu? Bisa dilihat. Dengan mundur Ibu. Bukan.
ganda. Itu ada tadi. Jadi kalau ibu tanya lagi apa itu genotip dan fenotip udah tahu? Sudah. Tidak aja banyak. Cari 5 menit ibu nyampein udah lupa. Ya, kasih tahu temen Dari tadi saya ngomong ibu udah denger. Sida terlalu gede suaranya. Ya. Baik. Kamu udah usah nolak sampai keburu. Iya bu. Iya, nah ini. Biasanya. Gak usah marah-marah. Ibu mau membagi kalian ke 3 kelompok. Ini sampai sini kelompok 1, ini sampai sini kelompok 2, yang ini sisanya kelompok 3. Ya. Di sini ibu mau kalian diskusi terkait ada 2 Kemungkinan. enggak. Ada 2 soal. Siapa yang dapat menjawab agar dibuatkan kelasnya? Tidak mau ah? Lompat ya udah kalau udah. Ayo, silakan diskusi. Sama ibu. Makanya nggak mau Dapat 50.000 ibu kalau jawab. Silakan diskusi. Sudah jadi. Udah, Ibu. Sekarang kalau ibu minta kamu untuk menyampaikan hasil diskusi, kamu udah diskusi yang mana aja? Yang nomor 1. Oke, Ibu silakan. saya kelompoknya mana? Ini kan kelompok yang cantik-cantik. Ayo sampaikan. Ini juga imut dan tiut. Ayo. Di situ aja nak. Udah pasang kemana-mana. Baik. Di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 1. Ibu siapa namanya? Ini namanya Rada. Rada. Nama ada yang cantik. Mengapa terapi hanya memperbaiki fenotip? Nah, jawabannya itu karena terapi seperti misalnya disebut hanya memperbaiki fungsi tubuhnya saja. Misalnya itu seperti untuk membantu kerja darah, tetapi tidak mengubah DNA. Oleh karena itu yang berubah hanya fenotip saja, bukan genotip. Tepuk tangan dulu. Pokoknya yang cantik-cantik ini kamu jawab. Mau ibu. Ya, biar dapat plus. Ya. Di sini kami akan menjawab pertanyaan nomor 2. Apakah mutasi selalu merugikan? Jawabannya tidak, karena mutasi tidak selalu merugikan. Ada mutasi yang merugikan, ada yang netral, dan ada juga yang membahayakan, tergantung kondisi dan lingkungan sekitar. Itu aja. Saya Oke, anak ibu yang cantik. Jadi yang perlu kita ketahui bahwa untuk fenotip itu, untuk terapi itu hanya memperbaiki fenotip saja, hanya merubah penampilan luar saja. Kan nggak mungkin obat akan merubah penampilan dalam. Seperti obat suntik, putih, kalian akan menjadi cantik, bersih, suntik putih. Ya, berbahaya itu. Ya, tapi kalian suka kan? I love suntik putih. Ya, pantas belum sekali. Terima kasih Bu. Kan boleh dulu tapi berikan. Ya, terserah kalian. Ini ada nama apa jadi namanya? Tahu. Berhubung ini adalah pertemuan terakhir kita sebelum libur panjang, Ibu akan melakukan penilaian sumatif. Ibu akan membagikan kalian soal pilihan ganda dan esai. Silakan kalian isi. Ibu tidak akan menyuruh kalian untuk isi semua. Kebetulan karena Ibu sangat baik, Ibu hanya akan meminta kalian memilih 3, ya lihat-lihat saja sampai dia tersenyum. Terus kalian pilih 3 pilihan ganda sama 1 esai saja. Silakan dikerjakan dengan cepat karena kita akan langsung membahas hasil dari jawaban kalian. Bu, saya salah tanya. Ibu akan kasih waktu kalian 15 menit, bisa nggak cukup? Bisa Bu. Saya ini satu menit aja bisa. Ya, pilih 3 yang paling mudah. Kita akan bahas sama-sama. Saya pilih paling mudah. Ya, pilih semua juga bisa. Iya, saya Sudah? Tulis namanya
Silakan yang lain. Ini Bu. Waktunya diselesaikan lagi. Aku anak-anak jadinya tulisan namanya anak. Kita mau bahas yang belum. Ini mau Najwa Bu belum? Udah ini Najwa. Iya. Minus plus babu. Minus Najwa itu telat. Ya. Karena kan saya nggak tahu kalian pilih yang mana, jadinya kita mau bahas yang mana aja ini. Mau kita bahas 3 soal aja ya? Ya Bu. Itu ada apa? Suci Bu. Dunia. Nol. Ulang ya. Berapa Ibu? Tinggal di kelas kamu. Semuanya dicoret dari sini Bu. Aja. Dia ada namanya, nggak tahu namanya, pilih satu, maunya bohong semua. Ya, punya Ibu yang udah dipilih itu pas dia ini udah dipilih makanya saya pilih semua. Tapi mereka itu salah, Ma. Yang udah dipilih. Iya. Di sini kan ada pertanyaan pertama. DNA itu tersusun atas unit dasar yang disebut. Siapa yang bisa jawab? DNA. Lu salah. DNA tidak. Nuklear tidak. DNA tersusun atas unit dasar yang disebut nuklear tidak. Dunia. Nuklear tidak. Dunia. Iya, pantesan kamu salah. Kasih ABC. Ini aku saya mau perbaiki. Ya, ya, Biar bisa. nonton sama teman. Tahu, terus yang kedua itu ada namanya pasang basa nitrogen. Kan ada pasangannya nih. Ya, ada yang Nah, jualan timin. nah, pinter Nazwa pasti ranking 1. Iyalah, aku ranking 1 Ibu. Iya dah, ranking 1 dari belakang. Untuk pasangan, ada yang tahu apa pasangan dari adenin? Timin. Guanin. Timin. Nazwa salah. Iya. Ada yang juara 1. Ya, ada yang ikut juara 1. Terus yang terakhir, kalau proses pembentukan RNA dan DNA itu disebut Transkripsi. Note ya. Entar. Yang lain apa? Mana dapat kok diam. Iya. Terus untuk esai ada yang Bayi belum? badang. Ada yang udah. Bayi badang. Ibu nggak tulisan? Ini kan tulisan kalian sendiri. Iya, gimana sih? Gimana sih? Baca tak bisa? Oke, kita mau bahas soal yang mana? 1, 2, 3, pilih. Iya. 5 Bu. Oh iya. Bu 5 Bu. Tidak ada 5 nak. 1, 2, 3. 2. Katakan saya anak kedua. 2 Bu, 2. Brother. Cici jawab. Apa Bu? Saya jawab istri. Kepada suami istri berpenotipe normal memiliki antrian ditentukan kemungkinan genotipe orang tua. Sudah Bu. Suci, kedua. Satu genotipnya 1 besar banding 2 besar kecil banding 1 kecil kecil. Kamu jawabannya apa? Nomor berapa? Nomor 2. Untuk penaltinya kamu jawab apa? 3 normal 1 resesif. Kan pintar. Iya. Saya jawab begitu pilihan. Saya mau jawab di mana? Yang mana jawab? Nomor 3. Ya. Ibu saya jawab nomor 5 ya. Saya jawab yang 1. Ibu cuma punya 3 soal aja, nah, tidak sampai 5. Ini Saya jawab jawaban nomor dari 1. kawin ini. Ya, jawab aja. Jelaskan bagaimana hafalannya lagi sangat banyak. Tulisannya terang. Ibu Alia dan caper itu. Makanya dia sengaja maju. Tidak kontes. Ibu sudah apa? Ibu saya yang bisa baca tulisan cukup. Saya bisa baca. mutasi menyebabkan perubahan DNA, protein pun berubah yang dapat mempengaruhi fenotip individu. Sekarang kalau ibu minta kamu untuk jawab dengan bahasamu sendiri bisa? Boleh jadi. Jadi, silakan Nazwa. Tadi kamu tangan ya? Iya, Menjelaskan bagaimana mutasi pada gen dapat menyebabkan perubahan sifat fenotip pada individu. Saya Bu. Bisa aja, itu dulu
berubah dan mempengaruhi sifat fenotip Udah? pada individu. Iya, benar. Kurang individunya. Awas. Kita satu soal lagi yang belum kita bahas. Soal ketiga. Nah, silakan diam-diam aja di mana? Mana riwetnya? Nanti kan Dia pasang, Bu. Dia pasang ada di dalam. Kan pembelajaran genotip dan fenotip berdasarkan kasus hemoglobinemia yang pernah dipelajari. Jadi genotip itu Tidak tidak berubah di dalam dalam DNA. Sedangkan fenotip itu sifat tampak dan atas berubah. Ya, kan pintar dari tadi. Gila, ya Allah. Tulisan Aku rasa kalian sudah paham semua atau ada yang mau ditanyakan lagi? Ya. Oke, Ibu akan memperjelas lagi ya untuk materi kita hari ini. Jadi, kalau genotik itu dia tidak bisa berubah karena terjadi di dalam yang namanya DNA. Ya, dia tidak berubah. Kalau untuk fenotip itu sendiri, karena dia sifat yang tampak, jadinya dia itu bisa berubah dengan bantuan seperti yang tadi. Beneran nggak ada yang ditanyakan ini? Benar, Bu. Ibu kita lihat minggu depan. Ya, Ibu, karena kan kita sudah melakukan tes akhir. Jadinya kita libur panjang. 2 minggu ya, Bu ya? Ya, kita. Udah gak ada ini? Ina. Oh, ini Ya, udah. dia silang semua. Katanya dia nggak tahu. Iya, Itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Ibu ucapkan terima kasih atas jawaban kalian. Untuk nilainya silakan ditunggu di grup. Di grup di komentar kalau ada yang mau komplain silakan komplain, tapi sertakan dengan bukti kalau kalian itu rajin. Iya, Ibu. Iya. Saya lupa foto membaca. Foto tidur aja. Iya. Foto Yang Oke, mungkin sampai sini pembelajaran kita hari ini. Ibu tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. I just had to let you know you're